Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang bagi Bapak Ibu penyuluh lapangan di pelatihan teknis Bina Keluarga Balita Eliminasi Masalah Stunting, atau kita juga bisa mengenalnya dengan BKB Emas. Baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, alhamdulillah kita sudah sampai di hari kedua pada pelatihan BKB Emas ini. Tapi sebelum kita masuk lebih lanjut lagi ke materi kedua ini, saya ingin berpantun dulu, boleh Bapak Ibu? Boleh. Baik, terima kasih. Nah, ini pantunnya. Salai patin enak rasanya digulai dengan buah nangka. Salam kenal peserta semua, kita mulai pelatihannya. Iya, tepuk tangan untuk kita semua ya Bapak Ibu ya. Baik, di sini nanti saya akan memaparkan tentang materi 8 fungsi keluarga dalam 1000 hari pertama kehidupan. Nah, tapi sebelum itu saya akan menyebutkan dulu tentang tujuan pelatihan kita kali ini, yakni untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta dalam pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan dan pencegahan stunting melalui kelompok Bina Keluarga Balita. Nah, di sini nanti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi karena itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Afranisa, saya Widyaswara Ali pertama di perwakilan BKKBN Provinsi Riau. Di layar sudah ada nomor kontak saya. Jadi nanti bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin menghubungi boleh melalui nomor kontak tersebut. Ya, sekian ya ibu-ibu ya untuk perkenalan. Selanjutnya saya ingin tahu lebih jauh nih tentang bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi kita akan main mentimeter.com ya Bapak Ibu ya. Di sini sudah ada kodenya, sudah ada barcode juga. Jadi Bapak dan Ibu boleh mempersiapkan smartphone-nya dan membuka kode dan juga barcode tersebut. Ini contohnya dari saya. Nanti saya akan menuliskan nama dan juga harapan-harapan kita. Di sini saya menuliskan Afra ingin berbahagia selama proses pelatihan ini berlangsung. Baik Bapak Ibu, di sini sepertinya Bapak Ibu sudah menuliskan ya nama-nama dan harapan-harapannya. Di sini ada Ibu Ani ingin berani berbuat baik, lalu ada Ibu Ria ingin bersemangat. Jadi semua harapan-harapan kita ini semoga menjadi penyemangat kita untuk kita sampai nanti pelatihan ini berakhir gitu ya. Jadi semua yang sudah kita tuliskan ini menjadi penyemangat kita. Demikian ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan tujuan dari pembelajaran kita. Tadi materinya tentang 8 fungsi keluarga dalam 1000 hari pertama kehidupan. Di sini hasil belajarnya peserta akan mampu menjelaskan penerapan 8 fungsi keluarga dalam 1000 hari pertama kehidupan sejak konsepsi hingga anak berusia 2 tahun. Sementara indikator keberhasilannya itu ada 3. Yang pertama menjelaskan konsep dasar 8 fungsi keluarga, menjelaskan konsep 1000 HPK, dan menjelaskan penerapan 8 fungsi keluarga dalam 1000 hari pertama kehidupan. Lalu manfaatnya di sini peserta diharapkan dapat menjelaskan penerapan dan dari pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan pengasuhan 1000 APK tersebut. Nah, sekarang kita mau masuk ke materinya lagi nih Bapak Ibu. Di sini materinya tentang 8 fungsi keluarga dalam 1000 hari pertama kehidupan. Di sini Bapak Ibu sudah siap apa belum nih untuk bergerilya kita mencari ilmu gitu ya di materi kita kali ini? Sudah siap? Siap. Kurang semangatnya sepertinya ya. Mari kita mengatakan kembali satu kali lagi. Siap? Siap. Wah, luar biasa Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semuanya. Cukup semangat ya kita di pagi hari ini, tapi semoga semangatnya terjaga sampai nanti siang juga, karena masih panjang ya Bapak Ibu ya. Kita nanti masih akan bertemu sampai pukul 4 sore. Baik Bapak Ibu, mungkin untuk materi kali ini saya akan memaparkan kurang lebih 2 jam seperempat seperti itu, sekitar 3 jam pelajaran. Jadi semoga semangat kita akan tetap terjaga. Nah, di sini 8 fungsi keluarga ini termasuk 6 materi inti dari pelatihan BKB Emas ini. Jadi ada 6 materi inti dan 8 fungsi keluarga ini termasuk salah satunya. Dan ada lagi 5 materi inti lainnya yang nanti akan Bapak Ibu dapatkan di hari-hari berikutnya dari pelatihan kita ini. Baik, sekarang kita akan masuk ke konsep dasar 8 fungsi keluarga. Kira-kira apa nih Bapak Ibu? Ya, kita lihat aja lebih lanjut ya. Baik. Nah, di sini sebelum masuk lebih jauh lagi, sebelum berlayar lebih jauh lagi, saya ingin membacakan salah satu quote atau
atau kutipan bahasa Indonesianya ya Bapak Ibu. Ini dari Oscar Wilde. Jadi cara terbaik untuk membuat anak-anak menjadi baik adalah dengan membuat mereka bahagia. Jadi memang penelitian-penelitian itu banyak membuktikan kalau anak-anak itu berbahagia, maka perkembangan mereka juga akan berkembang dengan sangat pesat gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, karena itu kita seharusnya kita menciptakan lingkungan yang nyaman dan membuat anak-anak kita di rumah itu berbahagia. Seperti itu kira-kira ya Bapak Ibu. Ini salah satu kutipan saja. Nah, sekarang kita masuk ke 8 fungsi keluarga itu. Kira-kira Bapak-bapak dan ibu-ibu di sini sudah tahu belum 8 fungsi keluarga itu? Kalau saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu di sini sudah tahu, karena sebagai penyuluh lapangan yang sudah mungkin pengalamannya juga sudah bertahun-tahun gitu ya, pasti sudah pernah terpapar materi 8 fungsi keluarga ini. Ini kita mereview kembali, yang lupa itu kita ingatkan lagi, begitu kira-kira ya. Nah, mungkin saya ingin meminta komentar dulu dari bapak-bapak dan ibu-ibu di sini. Kira-kira ada yang mau memberikan komentar tentang 8 fungsi keluarga ini apa-apa saja? Boleh memberikan pendapatnya, boleh tunjuk tangan, silakan. Ya, silakan Ibu Ani. 8 fungsi keluarga yang saya ketahui itu yang saya ingat aja ya, fungsi sosialisasi, fungsi ekonomi, fungsi agama, fungsi kasih sayang. Oh iya. Baik, terima kasih Ibu Ani. Ya, betul sekali Ibu Ani tadi sudah menyebutkan 4 ya dari fungsi keluarga ini. Kita lihat yang lainnya. Nah, di sini ada 8 fungsi keluarga, seperti yang Ibu Ani sebutkan tadi juga, ada fungsi agama, ada fungsi sosial budaya, cinta kasih, melindungi, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, serta pembinaan lingkungan. Nah, itulah ke-8 fungsi keluarga yang sudah seharusnya kita terapkan di keluarga kita masing-masing. Seperti itu. Nah, sekarang kita melangkah ke 1000 HPK-nya. Tadi kan 8 fungsi keluarga dalam 1000 HPK. Kira-kira apa sih 1000 HPK? Pastinya bapak-bapak dan ibu-ibu di sini sudah mendengar juga lah tentang 1000 HPK ini gitu kan. Nah, kira-kira ada yang memberikan komentar lagi? Mungkin yang lain selain Bu Ani gitu tentang 1000 HPK. Ya, silakan Ibu Widya. 1000 HPK itu fase kehidupan dari janin hingga 2 tahun. Oh ya, betul. Nah, betul sekali seperti yang Ibu Widya katakan tadi. Terima kasih kepada Ibu Widya atas komentarnya. 1000 HPK itu adalah fase kehidupan dari kita manusia dari sejak terbentuknya janin pada saat kehamilan. Jadi hitungannya itu pada saat hamil ya Bapak Ibu ya, bukan hanya pada saat lahir gitu, hingga anak berusia kurang lebih 2 tahun atau 730 hari. Begitu kira-kira ya untuk 1000 HPK ini. Nah, fase 1000 HPK ini juga disebut sebagai periode emas, atau kalau kata orang luar negeri itu golden age gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini periode emas karena pada masa ini terjadi pertumbuhan otak yang sangat pesat di bayi itu atau di janin itu. Oleh karena itulah kita sebagai orang tua harus memberikan nutrisi, menciptakan lingkungan yang dapat mensupport proses perkembangan otak tersebut. Demikian Bapak Ibu untuk 1000 hari pertama kehidupan. Nah, untuk lebih memperjelas lagi, untuk lebih memahami lagi tentang 8 fungsi keluarga dalam 1000 hari pertama kehidupan ini, kita mau main games. Kenapa main games nih Bapak Ibu kira-kira? Karena games itu apa kira-kira tuh? Games itu menyenangkan ya Bapak Ibu ya? Iya, betul sekali. Jadi kalau misalnya menyenangkan itu, proses pembelajaran biasanya lebih mudah untuk diterima. Nah, Bapak Ibu di sini udah pernah belum mendengar tentang BKB Kid? Sudah? Nah, BKB Emas Kid. Nah, sekarang itu namanya BKB Emas Kid. Kita sudah, kalau dulu kita punyanya BKB Kid, tapi sekarang diubah menjadi BKB Emas Kid karena kita concernnya ke permasalahan stunting. Nah, di BKB Emas Kid ini ada beberapa instrumen atau alat-alat bantu untuk membantu kita memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Nah, salah satunya yaitu board game ini ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi board game ini bisa membantu kita untuk penyuluhan di masyarakat. Nanti kita akan membagi menjadi beberapa kelompok, mungkin kurang lebih 3 kelompok karena ada 3 kotak. Jadi board game ini bentukan permainannya sama seperti permainan monopoli. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin bagi beberapa daerah sudah ada lah yang melihat board game ini, sudah ada daerahnya yang mengadakan BKB Emas Kid ini. Mungkin bagi daerah-daerah lain yang nanti belum mengadakan gitu ya Bapak Ibu ya, bisa meminta kepada dinas terkaitnya untuk mengadakan BKB Emas Kid ini.
Jadi nanti Bapak Ibu boleh duduk di depan, lalu kita akan mempraktekkan bersama board game BKB Masjid ini. Nanti kita akan bagi menjadi 3 kelompok. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin kita sudah mempraktekkan tadi ya board gamenya. Bagaimana, menyenangkan? Menyenangkan. Nah, seperti itulah mungkin nanti ketika kita penyuluhan di lapangan. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan BKB Kit ini, atau juga bisa menggunakan yang BKB Kit yang lama juga nggak apa-apa. Tapi kalau bisa memang yang baru ini kita edarkan juga ke masyarakat banyak gitu ya. Jadi biar bisa terpapar lagi masyarakat tentang BKB Masjid ini. Nah, demikian untuk games ini. Lalu sekarang kita mau diskusi nih Bapak Ibu. Kita akan bagi menjadi 4 kelompok. Nanti masing-masing kelompok akan berdiskusi tentang contoh penerapan 8 fungsi keluarga ini. Jadi kan ada 8 tadi. Jadi masing-masing kelompok nanti akan membahas tentang 2 contoh dari penerapan 8 fungsi keluarga ini. Nanti kita bagi ya bersama. Ya, baik Bapak Ibu, diskusi kita sudah selesai. Tadi sudah ada pemaparan dari teman-teman semuanya. Tadi kita sudah berdiskusi kurang lebih 5 menit. Sekarang kita akan memaparkan, dan sepertinya sudah dipaparkan oleh Bapak Ibu semuanya. Bagaimana Bapak Ibu? Tadi ada contoh apa saja yang dipaparkan oleh teman-teman? Tadi ada Bapak Ibu yang memaparkan tentang fungsi agama ya di diskusinya. Contohnya itu misalnya sebagai orang tua kita harus memberikan teladan tentang agama. Contohnya itu sholat tepat waktu, misalnya ngajak anak sholat gitu tadi ya, hasil diskusinya tentang 8 fungsi keluarga itu, dan juga contoh-contoh dari fungsi-fungsi keluarga yang lainnya. Mungkin demikian untuk 8 fungsi keluarga ini. Tadi ada fungsi agama dan lain-lainnya itu. Semoga bermanfaat kepada Bapak dan Ibu untuk untuk materi kita kali ini. Nah, sekarang kita ingin kuis dulu nih Bapak Ibu. Jadi saya ingin melihat seberapa jauh kira-kira pemahaman Bapak Ibu semuanya. Tapi sebelumnya ada yang ingin bertanya nggak sih sebelum kuis kita lanjutkan? Ya, silakan. Tentang BKB Masjid ini. Ya. Kalau misalnya di daerah kami atau di daerah lain itu belum ada BKB Masjid, itu bagaimana dan apa solusinya? Oh iya, nah mungkin kalau memang belum diadakan sama dinasnya gitu ya Bapak Ibu ya, bisa memakai BKB yang lama, BKB Kit yang lama. Itu kan ada yang jenisnya ular tangga, sebenarnya hampir 11-12 juga dengan ini. Cuman memang kita membutuhkan space yang lebih besar karena bentuk permainannya itu kan ular tangga di lantai gitu. Jadi boleh digunakan itu terlebih dahulu, tapi sambil mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu penyuluh di sini berkoordinasi dengan OPD terkait gitu kira-kira ya Bapak Ibu ya. Bagaimana Ibu? Sudah bisa diterima jawabannya? Iya, baik, terima kasih kepada Ibu siapa namanya? Ibu Widya ya? Ya, atas pertanyaannya. Nah, sekarang kita mau kuis dulu. Nanti Bapak Ibu mempersiapkan lagi smartphone-nya seperti kita pertama tadi. Di sini sudah ada barcode, sudah ada game pin-nya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung masuk aja ke Kahoot. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah pernah mencoba Kahoot gitu kan? Langsung nanti masuk ke Kahoot-nya. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Saya akan memandu Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Nanti Bapak dan Ibu menjawab pertanyaannya lewat handphonenya masing-masing. Baik, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu ya untuk permainan Kahoot ini. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Kita mulai permainannya? Baik, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Nah, kita sudah selesai nih untuk permainan Kahoot kita ini. Nah, kita sudah mendapatkan hasilnya. Wah, sepertinya Bapak Ali yang menjadi pemenangnya ya Bapak Ibu. Kita tepuk tangan dulu untuk Bapak Ali. Selanjutnya yang nomor 2 ada Ibu Ria. Tepuk tangan untuk Ibu Ria. Dan juga yang ketiga ada Ibu Widya. Baik, terima kasih. Mungkin panitia nanti bisa memberikan door prize ya Bapak Ibu ya untuk ketiga peserta kita ini. Nah, mungkin demikian untuk pemaparan saya pada hari ini. Tapi sebelum mengakhiri, saya ingin memaparkan quote lagi nih, membacakan quote lagi. Jadilah teman baik bagi anak, tempat yang aman bagi anak mencurahkan isi hatinya gitu. Karena memang anak itu pelekatan yang paling dekatnya itu ya orang tua gitu ya kira-kira Bapak Ibu ya. Dan mungkin di akhir kata ini mohon maaf jika ada yang salah dari saya, dan terima kasih atas perhatiannya. Ambillah manfaatnya, buanglah yang buruk-buruknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya.